Halo, selamat malam teman-teman. Aloha dari Hawaii. Sebelumnya terima kasih teman-teman untuk antusiasnya mendaftar ke acara kita em, malam ini kalau di Hawaii, mungkin kalau bukan mungkin ya, di Jakarta dan daerah-daerah lain di eh, Indonesia masih sore. Eh, Terima kasih sudah meluangkan waktu Sabtu-Sabtu sore untuk mendengarkan sharing-sharing dari kami. Eh, Kami dari Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat yang saat ini sedang studi di University of Hawaii at Manoa, eh, membuat acara ini untuk bagi-bagi informasi gitu ya ke teman-teman. Karena kami berharap sekali, khususnya tahun depan, ada lebih banyak teman-teman dari Indonesia yang bisa studi sama-sama di sini. Dan mungkin kebutuhan teman-teman untuk studi, khususnya master dan PhD, bisa sesuai dengan apa yang ada di University of Hawaii at Manoa. Sebelum mulai, mungkin saya kenalan dulu. Nama saya Farli. Saya di UH atau University of Hawaii at Manoa, di College of Education. Program saya Master of Educations, Educational Foundations. Saya baru saya baru aja tiba di Hawaii. Jadi ini saya juga akan dengar banyak informasi dari kakak-kakak yang sudah lebih dulu datang ke sini. Oke, teman-teman, kami juga kayaknya mau kenal sama teman-teman, tapi mungkin kelamaan kalau kita tanya satu-satu gitu ya. Jadi teman-teman silakan bisa saling kenalan di kolom chat, mungkin namanya siapa, eh, dari mana gitu ya, kira-kira lagi ngincer program studi apa gitu ya, supaya eh, kita bisa tahu, terus teman-teman yang lain juga mungkin bisa tahu. Oke, tak kenal maka tak sayang, jadi kita akan kenalan dulu. Terima kasih ini untuk eh, kakak-kakak, ada yang masih studi, ada yang baru lulus, ada yang sudah alumni dari UH. Eh, yang pertama, mungkin saya berikan kesempatan ke Mas Reza untuk kenalan. Silakan Mas Reza. Oke, terima kasih. Ya, saya Reza Naikam, kebetulan dari Surabaya ini dan udah balik di Surabaya. Seperti yang bisa dilihat ya kayak gini-gini kan di UH agak beda. Nah, kalau saya program studinya apa? Apa dulu ya? Udah lama. Oh enggak sih, barusan pulang ya. Jadi baliknya itu program studinya itu history. Saya Master of Art in History dan JDF Fellowship year-nya 2023 sampai 2025. Itu mungkin dari saya. Makasih. Thank you Mas Reza. Jadi Master History, GDF-nya 2 tahun lalu ya berarti. Oke, selanjutnya Kak Ima, silakan. Halo, saya Ima Kulata Kurniasanti. Panggilan akrab saya Ima. Saya PhD student di social work. Program saya namanya social welfare sebenarnya, tapi di School of Social Work. Saya GDF tahun 2001 sampai 2003. Sekarang masih lanjut tanpa program GDF. Terima kasih Kak Ima. Wow, eh, tetap lanjut tanpa program GDF. Nanti kita cari tahu tuh gimana caranya. Tapi bisa teman-teman. Oke, selanjutnya the last but not least, Sita, silakan Sita. Halo semuanya, salam kenal. Nama saya Sita Eka Putri atau biasa dipanggil Sita. Saya baru saja, Alhamdulillah selesai mengambil studi S3 di UH. Departemen saya namanya Manajemen SDA atau Environmental and Natural Resources Management. Ya, mungkin itu OGDF saya waktu itu mulai dari tahun 2018 Agustus sampai 2020 Juli ya. Tuh. Oke, ini juga terima kasih Sita.
Ini udah mulai ada teman-teman yang mengisi kolom chat. Ada yang dari Aimas, Papua Barat Daya. Eh, Selamat bergabung Nika. Ada, oh ini kita kenal nih dari komunitas Indonesia yang ada di Hawaii. Kak Jenis, halo. Selamat malam. eh ada Faik dari Jakarta. Pengen tahu lebih jauh tentang Master Programs Antropologi. Wah, eh, seru sekali nih. Dan kurikulum desainnya. Ada Mitra juga, ini baru pindah ke Hawaii dari Jogja. Halo Mitra. Oke, sebelum lanjut, melanjutkan kenalan tadi, boleh dong muter sekali lagi, kakak-kakak, kalau satu hal yang paling menarik dan unexpected gitu ya, begitu datang ke Hawaii dan studi graduate di sini apa sih? Dari Mas Reza dulu deh. Kalau saya yang paling kaget itu waktu ketemu dosen pembimbing saya. Nah, jadi saya ke sini kan juga karena menyasar pembimbingnya kan. Jadi awalnya bukan literally melihat UH-nya ya, tapi melihat pembimbingnya. Dan beruntungnya waktu mau pensiun orangnya tinggal 1 tahun, udahlah nggak apa-apa kamu tak ajar dulu sini. Nah, habis itu dibimbing. Nah, waktu yang unexpected apa? Karena waktu ketemu di kantornya, dia pakai celana pendek. Nah, itu aja. Itu yang paling buat saya kaget ya. Kalau di kampus Indonesia kan nggak mungkin ada kayak gitu ya. Itu. Ya itu dari saya. Iya, jangan lupa sendal jepit juga boleh ya di sini ya. Sendal jepit wajib, celana pendek, sendal jepit. Eh, Mas Reza ini profesor yang dimaksud apakah dari Indonesia atau bukan? Bukan ya? Sebetulnya dia imigran Filipina tapi sudah menjadi warga negara Amerika. Udah lama. Oh, oke, oke, oke. Sip, aku pikir yang dari Indonesia karena ini mungkin informasi buat teman-teman dari Indonesia. Banyak juga profesor-profesor di UH yang dari Indonesia gitu ya, teman-teman ya. Oke, tadi giliran kedua siapa ya? Kak Ima, Kak Ima. Apa Kak Ima yang menarik dan unexpected? Unexpected saya bertemu dengan keluarga di sini. Jadi Hmm. unexpected karena dulu saya kuliah di mainland, saya kuliah di Texas waktu saya ambil master. Ketika saya sampai di Hawaii, kami ada yang namanya Center for Southeast Asia Studies. Di situ kita benar-benar kayak jadi punya family yang benar-benar kayak strong gitulah, yang kayak feel at home lah. Jadinya nggak ngerasa ada apa ya, kayak kita di tempat yang jauh, kita tetap bisa bahasa Indonesia sama profesor-profesor yang bukan orang Indonesia tapi bisa bahasa Indonesia. Kita bisa, bahkan saya bisa main gamelan di sini dengan profesor-profesor yang mereka nggak ngerti bahasa Jawa tapi mereka bisa main gamelan juga gitu dengan saya. Jadi kayak that's unexpected. Dipikirnya ketika ke sini ya sekolah aja, tapi ternyata saya di sini dapat keluarga. Oke, terima kasih Kak Ima. Iya, banyak hal-hal nggak asing, budaya-budaya Indonesia yang justru bisa lebih kita explore di sini gitu ya. Tapi orang-orangnya pun very welcoming gitu ya Kak Ima. Yep. Oke, Sita. Pengalamanku waktu pertama mulai kuliah di UH itu sebenarnya mirip sih sama Mas Reza. Nggak nyangka waktu pertama kali masuk ruang kuliah tuh ternyata profesornya cuma pakai celana pendek sama sendal jepit. Jadi aku itu profesor ekonomi, aku kaget aja gitu. Terus um, diteruskan dengan kekagetan kedua yang mana anak-anak itu ada yang bisa kakinya naik ke atas kursi gitu kan sambil makan. Pokoknya santai banget lah gitu, nggak terlalu harus apa ya kayak duduk rapih gitu. Um, Terus lebih banyak kalau dalam hal yang masalah belajar itu banyak yang sifatnya bukan kayak duduk dan mendengarkan, tetapi lebih banyak berdiskusi gitu. Jadi satu hal baru yang aku seneng sih kalau kuliah di sini tuh
dan mungkin nggak hanya spesifik di Hawaii ya, tapi mungkin di Amerika gitu, bahwa banyak banyak bertukar pikiran dengan profesornya, dan profesornya tuh tidak seperti kesannya tuh kayak menggurui gitu, tapi lebih seperti ayo ide kamu apa, yuk kita ngobrol, yuk kita diskusi bareng gitu. Oke, ya. Jadi relax, betul di sini relax gitu ya belajarnya. Kalau buat aku sih karena Tersan kali relax ya, jadi serius lebih tapi santai. serius tapi santai jadi lebih masuk gitu ya belajarnya enak. Terus ya biasa kalau di US freedom of speech, jadi semuanya bebas beropini dari teman-teman kita bisa belajar banyak. Oke, jadi teman-teman semua yang di sini malam ini kita tuh akan share dua hal sebenarnya. Yang pertama soal program studi yang ada di UH. Nah, ini berdasarkan yang kita tahu gitu ya sebagai mahasiswa di UH. Pertama dari programnya teman-teman speakers di sini, tapi juga dari yang teman-teman speakersnya tahu gitu, kira-kira apa yang bisa jadi cocok buat teman-teman yang mau apply ke UH. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kita spesifik akan obrolin tentang ada satu beasiswa namanya Graduate Degree Fellowship. Itu dari institusi namanya East West Center di sini. Udah mau tutup 1 Desember, tapi kita sengaja bikinnya malam ini supaya teman-teman masih punya waktu buat apply gitu ya. Nah, kita akan kupas soal si beasiswa itu supaya teman-teman bisa daftar gitu ya dengan apa yang kami share. Nah, pertama kita akan bahas dulu soal program studi. Mungkin dari teman-teman di sini, Kak Ima, Mas Reza, atau Sita, mungkin dari program studinya yang dijalanin dulu gitu ya. Apa sih strength-nya, kekuatannya gitu, dan gimana program studinya ngebantu pengembangan personel atau mungkin profesional. Silakan siapa yang mau jawab duluan. Aku deh. Kalau saya di social work, di social work itu yang strength-nya adalah profesor di departemen saya tidak meminta saya mengikuti pattern yang ada. That's satu strength. Artinya mereka memberi kesempatan untuk student, karena kebetulan saya PhD student, untuk lebih bereksplorasi dan bisa memberikan masukan secara akademis. Jadi mereka nggak mau, yang udah ada dia bikin, tapi lebih ke kamu mau explore kemana? Karena fokus saya di Southeast Asia, saya lebih ke social work in Southeast Asia. Saya mainkan yang itu. Itu kayaknya. Oke. Ya, Sita silakan mau lanjut. Boleh. Kalau dari departemen saya, manajemen SDA, aku bisa bilang yang menarik ya, itu adalah departemenku tuh interdisciplinary approach. Jadi ada berbagai macam disiplin yang bisa masuk ke departemen saya. Jadi tidak harus misalnya hanya dari ilmu tanah atau hidrologi atau biologi, tetapi saya sendiri saya datang dari S1 saya statistik, S2 saya ekonomi, itu bisa masuk ke situ asal punya ketertarikan apa yang bisa dikontribusikan untuk manajemen SDA. Yang juga bagus itu adalah seperti kata Mbak Ima, jadi kita diberikan tantangan untuk oke, kamu mungkin karena S3 juga ya, jadi ide baru apa yang bisa kamu berikan gitu loh. Jadi nggak harus mengikuti pattern yang ada. Kita bisa bebas berpikir gitu loh, bisa bebas mengeksplorasi, dan nanti profesor yang ada di departemen akan membantu kita gitu loh. Nanti mungkin kalau bukan satu profesor, mungkin dia karena backgroundnya kurang pas dengan ketertarikan kita, dia akan merekomendasikan kita ke profesor yang lain juga. Jadi aku senang banget karena banyak sekali profesor-profesor dengan background disiplin yang berbeda-beda gitu loh. Itu mungkin dari aku.
Terima kasih Sita. Mas Reza mau menambahkan? Oke, mungkin nambahkan dikit ya, kalau kita bicara Departemen Sejarah di Hawaii ini kan yang paling kuat sebetulnya karena mereka sejarah dunia ya. Jadi keterkaitan antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Dan kebetulan juga beberapa di antaranya itu profesor-profesor sini fokus ke sejarah maritim, lautan ya. Kan kalau Asia Tenggara itu kan dibagi dua, ada yang Asia Tenggara daratan dan ada yang Asia Tenggara kepulauan atau Asia Tenggara maritim istilah lainnya seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Filipina. Nah kebetulan fokus saya ke Asia Tenggara maritim. Di Hawaii ini memberikan perspektif yang baru bagaimana melihat bahwa ini nggak melulu masalah Indonesia, tapi ini masalah keterkaitan antara satu area dengan area yang lain. Itu kekuatan di Hawaii ya, karena kita juga di tengah-tengah laut kan kasarannya. Kalau ada yang bilang ngopimu kurang adem, sejauh mana lagi kita mau ngopi, ini udah di tengah laut. Jadi itu yang menurut saya menarik dari Hawaii ya, main sejarah itu. Dan kebetulan kalau di tataran bukan departemen sejarah, tataran sejarawan itu ya nama besar lah buat mereka. Meskipun umurnya udah 81 ya, ya itu. Ya, Oke. intinya kayaknya gini, kita benar-benar hampir semua departemen itu multidisiplinary. Artinya mungkin beda di Indonesia. Kalau di Indonesia itu kita suruh apa namanya? Linear gitu ya. Kalau di Amerika khususnya kita benar-benar diminta untuk bereksplorasi. Kayak aku paling cuma ngambil mata kuliah yang core courses atau mata kuliah apa namanya yang wajib yang di departemenku sendiri. Sementara mata kuliah lain aku ambil di Asian Studies, Political Science, Geography, Urban Regional Planning. Jadi kebayang social worker ngambil mata kuliah di apa namanya di antropologi kayak gitu-gitu. Jadi kayak memberi ruang untuk misalnya untuk berteori dengan berbagai perspektif. Oke, seru sekali. Iya itu juga aku alamin walaupun aku masih baru berapa bulan di sini gitu ya yang tadi dibilang sama teman-teman bahwa kita sangat diperbolehkan membawa misi pribadi kita gitu ya belajarnya mau apa. Dan benar banget yang Mas Reza bilang, aku kan sebenarnya fokusnya di pendidikan gitu ya. Tadinya mau belajar soal pendidikan berbasis budaya di NTT. Nah, itu diajak berpikirnya bagaimana NTT itu terhubung sama Pacific Islanders, si budaya-budaya di sana, bahkan di Hawaii gitu. Wah, itu mind blowing banget kayak, oh nggak pernah terpikirkan sebelumnya, tapi literaturnya ya banyak yang mengajak kita untuk berpikir ke sana. Oke, teman-teman, kalau ada pertanyaan, boleh ditabung dulu di kolom chat. Nanti kita akan ada Q&A di akhir ya. Jadi sebelum lupa, mending diketik di chat aja. Nah, itu tadi kan programnya masing-masing nih. Nah, kalau bisa cerita nggak, kalau di UH, itu selama sekolah di sini, kira-kira ada program studi yang oke apa gitu ya, yang mungkin jadi kalau teman-teman di sini nih, tadi ada yang mau belajar antropologi lah, urban planning, dan lain-lain. Saya lihat di kolom chat tuh ada program studi yang oke yang mungkin bisa direkomendasikan nggak? Kalau rekomendasi saya adalah hampir semua program is okay. Hampir semua program is okay. Yang menurut saya paling penting untuk dilihat adalah ada nggak sih orang yang sama dengan kita punya ide kita gitu ya. Ada nggak yang satu sepemikiran dengan kita? Satu. Yang kedua, ada nggak orang yang misalnya kalau memang kita fokusnya di Indonesia, ada nggak di bidang itu yang fokusnya kalau nggak Indonesia, Asia Tenggara? Jadi dekat. Jadi nggak kalau misalnya nggak ada yang Indonesia, paling nggak Asia Tenggara. Jadi ada kedekatan secara regional. Dua. Terus yang ketiga, lihat fundingnya. Lihat jadi kita nggak bisa bilang bahwa
ini departemen ini paling bagus, atau University of Hawaii itu ranking 1000, nggak bisa. Karena ada departemen-departemen yang banyak fundingnya, dan itu yang kemudian dianggap sebagai departemen terbaik kalau di Amerika, banyak fundingnya. Misalnya kayak Second Language Studies, dia kan kayak mengumpulkan endangered language, itu menjadi nomor 1 di Hawaii karena fundingnya paling banyak. Atau geoscience, karena mereka penelitiannya lebih banyak ke gempa bumi, bencana alam, itu fundingnya pasti ada. Atau urban regional planning, itu karena mereka mikirin tentang tentang misalnya pembangunan, tata kota, misalnya kayak di Indonesia nih, ngomongin soal kereta api Wus yang perencanaannya nggak jelas itu mereka punya funding untuk apa namanya untuk bikin penelitian yang seperti itu. Jadi kalau ketika teman-teman melihat website, lihat departemennya, terus lihat programnya apa aja, lihat ada fundingnya apa aja, terus kalau lihat nama-nama profesornya, dia punya project apa aja. Oke, jadi kalau tadi Kak Ima bilang cari orang yang sepemikiran sama kita tuh maksudnya profesornya gitu ya, kayak email profesornya. Lihat website, ada emailnya di situ, kita udah bisa mulai ngobrol sama dia dari sekarang, even sebelum apply ya. Setuju. Aku nambahin dikit dong. Kalau jangan pengalamanku juga ya, kalau jangan terpaku seperti kata Mbak Ima dengan ranking universitas gitu. Karena terutama juga untuk yang pendidikan setelah S1 ya, S2 atau S3, biasanya yang lebih dilihat menurut pengalaman saya itu adalah profesornya gitu. Dan profesornya itu tidak selalu mengajar di universitas dengan ranking paling tinggi gitu. Jadi rajin-rajin aja lihat websitenya university, misalnya mulai dari ketertarikannya apa gitu kan, senangnya apa topiknya, terus lihat mungkin dari paper-paper, bisa lihat dari paper-paper yang ada, dilihat di situ siapa authornya, penulisnya, dia mengajar di mana, dan bisa email aja bilang bahwa saya saya tertarik untuk meneliti tentang ini. Nanti biasanya profesor tuh seneng kok kalau misalnya ada calon mahasiswa yang akan tertarik untuk belajar gitu kan ke universitasnya dia gitu. Jadi semangat teman-teman. Terima kasih, Sita. Mas Reza ada tambahan? Oke, jadi kalau saya sih tambahannya gampang ya sebetulnya. Karena Center for Southeast Asia. Halo, oh sorry, tadi keputus bentar. Maklum di Indonesia soalnya. Jadi kalau saya sarannya sih salah satu departemen yang bagus apa? Asian Studies di sana. Karena di UH itu adalah satu dari 8 universitas yang punya Center for Southeast Asia di Amerika Serikat. Jadi setidaknya di sana kalian pertama kalau misalnya takut, waduh nanti nggak ada temen, pasti ada. Karena pasti ada yang dari Center for Southeast Asia. Dan Center for Southeast Asia itu kan masuk kalau nggak salah juga berkaitan dengan Asian Studies ya. Dan memang betul ya. Profesor itu sebetulnya paling penting ya, karena mereka yang menjamin. Mungkin nanti kalau waktu ada apa-apa, mereka kemungkinan besar bisa membantu mencarikan funding, kemungkinan besar. Tapi tidak ada jaminan ya. Karena hidup ini tidak ada yang pasti memang. Udah. Oke. Itu humornya juga didapat dari Hawaii kayaknya. Jadi dia begitu sampai di tanah air dia jadi lucu, Mas Reza. Ya setuju teman-teman. Nah ini aku mau share sedikit. Jadi aku kerjanya di bidang pendidikan gitu ya. Nah tadinya aku juga ngincernya Southeast Asian Studies gitu ya. Karena aku tahu ya kayak yang tadi dibilang gitu ya. Oh ini banyak profesor yang fokus di Indonesia karena mau fokus bahas Nusa Tenggara Timur gitu ya. Nah, tapi saya education gitu. Nah, akhirnya yang saya ambil tuh, saya tetap ambil education,
dengan berpikir bahwa saya tetap bisa ambil elective classes di Asian Studies, dan itu yang saya lakukan sekarang. Jadi saya tetap dapat basic-basic apa yang ada di apa yang saya lakukan, tapi saya tetap bisa dapat tuh tadi misalnya, oh saya ngincer Asian Studies-nya bagus. Ya, Oke, tambahan juga. mm, Jadi ketika kita silakan. misalnya ngambil degree, kita bisa ngambil sertifikat di tempat lain. Misalnya Hmm, saya ngambilnya di social work ya, di social work, departemen social work. Saya ngambil juga sertifikat di Asian Studies, atau saya juga lagi mau ngincer nih di peace and conflict misalnya. Kita bisa ngambil sertifikat di departemen-departemen yang lain. Dan itu akan membuat memberi peluang, karena selain Anda punya keahlian di departemen yang Anda ambil, Anda juga punya keahlian di tempat lain. Jadi itu kayak nilai tambah sih, nilai tambah kalau untuk misalnya nanti untuk dunia kerja, Anda jadi punya. Saya nggak berpikir saya akan mengajar di social work. Saya bisa mengajar di Asian Studies, saya bisa mengajar di peace and conflict, kayak gitu. Jadi saya nggak melihat bahwa peluang saya untuk bekerja hanya di satu lokasi ini. Iya, nambahin sedikit dari Mbak Ima juga, ada beberapa juga kayak kelas-kelas metode itu aku ambil dari departemen-departemen lain juga gitu loh. Jadi jangan terpaku juga karena misalnya aku ngambilnya manajemen SDA, jadi hanya terpaku kepada beberapa mata kuliah yang ditawarkan di departemenku gitu kan. Jadi kayak statistik aku ngambil dari departemennya Farli justru waktu hmm. itu, dari Oh, Department of Education. Itu dia punya profesornya juga bagus juga di situ gitu. Jadi emang sering-sering lihat-lihat aja di dalam di websitenya UH kan ada tuh kelasnya tuh yang available apa aja gitu tuh, bisa bahkan boleh ikut kelas yang lain juga yang kayak yoga, Yap, ada kelas dansa, ada yap. musik, tari Tari Bali. Bali gitu. Jadi seru deh pokoknya. Ya, seru banget. Hmm. Oke, terima kasih banyak nih teman-teman, apa sharingnya eh, murah hati sekali ya, semua semua di share. Oke, sekarang kita mau pindah topik mengenai GDF gitu ya, eh, beasiswanya. Tapi sebelum itu saya mau share ini, tapi seperti yang tadi kita bicarakan, mungkin ini jadi referensi tambahan aja teman-teman. Eh, ini. Oke, nah ini jadi referensi tambahan aja. Ini aku ambilnya juga dari artikel atau blog gitu ya yang ada di websitenya UH. Uh, ini dia ambilnya berdasarkan QS World Rankings. Tapi uh, aku lebih setuju dengan saran-saran dari teman-teman yang di sini gitu ya, karena sebenarnya mungkin ini berlaku general kalau teman-teman mau kuliah master atau PhD. Um, Sebaiknya study objektifnya kan dibikin personalize, jadi benar-benar lihat profesornya, terus jurusannya, dan lebih banyak menyelidiki si program studi yang teman-teman mau tuju di kampus tujuan. Oke, nah sekarang ini teman-teman, East West Center Graduate Degree Fellowships. Jadi East West Center adalah institusi gitu ya, uh, yang misinya dia memang mau membuka dialog antar bangsa dari berbagai negara di uh, dunia gitu ya. Nah, dan uh, kantornya tuh ada di kompleks UH gitu. Jadi koneksinya tuh lekat sekali dengan UH. Nah, dia menyediakan beasiswa yang namanya Graduate Degree Fellowships yang memang khusus untuk orang-orang yang mau studi di UH gitu ya, international students. Nah, di sini saya tulis dia provides financial support untuk graduate studies, master dan PhD di University of Hawaii at Manoa, yang di cover apa aja?
tuitions gitu ya. Jadi uang kuliah itu fully funded, dibayarin semua gitu ya. Bahkan kalau buat master, misalnya cuma butuh 30 kredit buat lulus gitu, tapi kita ngambilnya lebih. Itu dia akan cover selama kita finish si master itu. Housing itu juga dalam bentuk asrama atau dorm bersama teman-teman yang lain. Itu saya pasang gambarnya di sebelah kanan. Ini kebetulan saya blur, tapi kamar inilah dormnya, teman-teman. Terus, stipend dia memang hanya partial. Jadi ini nggak 100% coverage gitu ya, terutama di bagian ini. Jadi stipend atau uang saku itu hanya sebagian. Sebagian berdasarkan perhitungan biaya hidup di Hawaii gitu ya, teman. Health insurance dapat, dan kalau misalnya teman-teman butuh funding buat research with terms and conditions, itu juga sebenarnya sesuatu yang bisa di-apply. Nah, yang menarik juga nih, teman-teman, kalau dari graduate degree fellowships, saat teman-teman diterima di GDF ini akan ada education program, sebenarnya program pendidikan. Jadi, nggak cuma belajar di kampus, di East West Center ini, itu juga ada kegiatan-kegiatan yang wajib teman-teman ikutin, tapi dari sini teman-teman bisa dapat ini yang saya tulis, Building an International Community Focus on Asia Pacific Leadership and Understanding. Jadi akan banyak interaksi sama teman-teman dari Asia Pasifik, bahkan negara-negara lain di luar Asia Pasifik, untuk kita bisa lebih paham tentang kultur, sosial, politik, ekonomi, semua yang terjadi di negaranya teman-teman kita yang lain. Ini teman-teman bisa lihat di website yang saya cantumkan di sini. Ini yang di kanan bawah, itu adalah kegiatan-kegiatan yang teman-teman akan dapatkan kalau teman-teman jadi GDF Fellows. Nah, apa yang nggak di-cover? Yang nggak di-cover, pertama, visa processing fee. Jadi kalau teman-teman ngurus visa nanti di Indonesia itu ditanggung sendiri. Flight, datang ke sini gitu ya, itu nggak ditanggung, nanti pulang juga ditanggung sama teman-teman sendiri. Dan ini tadi, karena stipendnya cuma partial, di luar itu teman-teman harus cari cara gimana caranya bisa nutup itu. Dan yang terakhir, kalau teman-teman datang sini sama partner gitu ya, sama pasangan, teman-teman bisa tetap tinggal di dorm. Jadi dormnya ada yang buat 2 orang, tapi kelebihan biaya dari beasiswa yang disediakan itu teman-teman tanggung sendiri. Nah, tapi kalau teman-teman bersama pasangan dan sudah punya anak, itu unfortunately nggak bisa tinggal di dorm gitu. Nah, mungkin ini soal pertama. Mungkin Kak Ima mau share, Kak Ima. Mungkin teman-teman ada yang nanya. Walaupun nanti kita akan bahas lebih lanjut gitu ya. Kalau nggak di cover 100% beasiswanya, itu gimana? Kak Ima tadi bilang, Kak Ima juga sekarang udah nggak sama beasiswanya, tapi tetap bisa menanggulangi biaya kuliah di sini tuh gimana tuh, Kak? Ya, terkait dengan ketika saya menjadi fellow-nya GDF, waktu itu kan pandemi tuh, kesempatan kerja juga nggak ada, kesempatan karena semua ya tahulah pandemi semua close down, sementara saya ada di Hawaii dalam beasiswa GDF. Jadi kalau biaya hidup dengan partial scholarship, dengan partial living masih mungkin. Kayaknya si Reza lebih pas deh untuk cerita soal partial scholarship, bagaimana hidup. Tapi ada strategi di mana kita pertama harus masak gitu loh. Masak itu wajib. Yang kedua, kalau belanja itu perginya ke Chinatown yang bisa dapat sayur mayur dengan harga yang lebih miring. Nah, untuk bisa survive di sini ya kita seperti itu, kita ada food drop, nggak usah malu, kita ikut daftar, kita ikut antri untuk ambil
food drop. Kita juga ada apa namanya kayak program-program donation yang kita nggak perlu malu untuk ngambil. Gitu, itu untuk mensiasati biaya hidup yang nggak ada. Tapi bisa juga dengan bekerja by hours atau melamar menjadi GA. Karena sekalipun sudah dapat GDF, kita nggak di lock bahwa kita nggak boleh kerja di tempat lain. Enggak, kita bisa tetap jadi GA di tempat lain. Jadi kita kayak dapat double income sebenarnya. Gitu sih. Thank you Kak Ima. Ya teman-teman, intinya mungkin yang paling umum buat teman-teman di Indonesia kalau mau kuliah, khususnya misalnya ke Amerika, itu kan biasanya fundingnya scholarship gitu ya, dan biasanya ditanggungnya 100%. Nah, tapi yang mau kita share juga di sini, kalau ke UH, itu teman-teman bisa sekali bekerja gitu. Bahkan kelebihannya teman-teman bisa dapat pengalaman kerja dan lain-lain. Bahkan tanpa beasiswa pun banyak praktek-praktek yang dilakukan teman-teman kita juga tuh yang memang apply-nya kerja. Karena dengan apply kerja yang tadi Kak Ima bilang GA-ship, itu uang kuliah kita atau tuition-nya tuh di waive. Gitu. Jadi uang kuliahnya di waive, terus kita dapat salary untuk bisa menghidupi kita di sini. Nah, tapi itu akan panjang banget teman-teman. Jadi mungkin kita akan bikin Zoom webinar lain untuk itu setelah penutupan GDF ya. Jadi mungkin teman-teman bisa punya backup untuk apply dengan mekanisme itu. Which is seru juga. Nah, housing if living with children nggak di cover. Ini kebetulan kalau dilihat background-nya saya sama Sita berbeda ya. Sita tidak tinggal di dorm karena dia bersama anaknya. Mungkin Sita mau share sedikit kalau yang mungkin punya anak. Iya, kalau untuk teman-teman yang sudah berkeluarga dan memiliki anak seperti saya, eh, jangan juga langsung merasa aduh gimana ya gitu. Pasti ada jalan keluarnya. Seperti kata Mbak Ima dan Farli tadi, em, saya waktu datang ke Hawaii itu sebetulnya tidak dengan GDF dulu di awalnya. Saya apply itu karena dapat graduate assistantship atau itu yang seperti kerja menjadi asisten peneliti atau asisten dosen gitu. Dan nanti kalau misalnya sudah dapat GA-ship-nya itu, bisa juga nanti bicara dengan pembimbingnya, dengan calon pembimbing, untuk mendapatkan visa yang pasangannya juga bisa kerja gitu. Jadi ada banyak kesempatan lah gitu bahwa nanti tinggal di Hawaii ini bisa diatasi lah biaya hidupnya. Memang tidak ya seperti kata Mbak Iwa ya kita ke Chinatown cari harga-harga miring gitu kan. Tapi bersyukur juga kan di Hawaii cuacanya mirip-mirip dengan Indonesia jadi baju-baju juga nggak perlu beli-beli yang khusus musim dingin gitu. Jadi untuk housingnya sendiri waktu itu saya juga di awal bisa tinggal, ada yang namanya istilahnya seperti house sitting, jadi tinggal di perumahan dosen yang dosennya waktu itu sabbatical leave. Jadi ada sekitar 1 tahun, itu membantu sekali untuk saya yang baru datang dengan keluarga anak 2 gitu ya di Hawaii gitu. Karena harga sewa untuk di perumahan dosen itu sangat di bawah harga pasaran gitu. Jadi bisa bersiap-siap dulu lah gitu. Namun jangan juga takut ketika nanti memang harus menyewa apartemen gitu ya di luar kampus, di luar asrama itu ada beberapa tempat yang juga menyediakan harga yang nggak terlalu sampai tinggi banget lah gitu. Nanti bisa kita obrolin di webinar lain mungkin ya Farli. Oke, ya intinya semua ada jalannya teman-teman gitu ya. Oke, aku lanjut dulu teman-teman. Mungkin yang selanjutnya ini akan sangat teknis. Beberapa hal yang menurut kami penting untuk teman-teman perhatikan saat apply GDF. Oke, nah ini requirement-nya teman-teman. Pertama, lulus S1 gitu ya, from accredited institutions. Secara umum harusnya semua kampus di Indonesia aman. Terus IPK-nya minimal 3,0 gitu ya. Nah, terus kalau yang ketiga ini teman-teman bisa abaikan karena Indonesia udah termasuk
sebagai yang qualified untuk menerima GDF. Nah, eh, nah ini yang teman-teman harus perhatiin. Jadi saat apply si scholarship GDF ini, teman-teman harus juga sudah mulai daftar program di UH Manuanya gitu. Karena ini nanti akan teman-teman lihat itu akan jadi salah satu persyaratan awal saat teman-teman submit application-nya. Kemudian mungkin ini tips untuk bikin esai gitu ya. Show clear interest and commitment to the Asia Pacific region, especially in cultural exchange, community building, and leadership. Ini yang harus disubmit. Aku yakin teman-teman kalau misalnya explore sendiri nanti si aplikasinya juga bisa lihat gitu ya. Oke. Nah, mungkin yang penting juga yang tadi ini sekilas aja ya teman-teman. Supaya teman-teman kebayang kompleksitasnya gitu ya pendaftaran ini. Jadi ada satu deadline, itu 1 Desember teman-teman. Itu teman-teman harus menyelesaikan si aplikasi GDF-nya gitu ya. Nah ini intinya masukin personal info, submit CV, bikin esai yang bagus gitu ya, sama submit name and contact of referee. Referee-nya belum harus mensubmit reference letter di tanggal 1 Desember, tapi nama dan emailnya udah harus disubmit. Nah, yang penting nih teman-teman, yang poin kedua, teman-teman harus udah registrate sama payment untuk study program yang teman-teman mau apply. Karena buktinya ini teman-teman harus sertakan di aplikasi GDF. Nah, nanti di Januari tanggal 10 gitu ya, baru teman-teman beresin tuh semuanya. Yang pertama, buat studi program di UH, itu juga teman-teman harus perhatiin karena ada beberapa hal lah yang harus disubmit di sana. Reference letter lagi gitu ya, English proficiency dan transkrip. Ini seingat saya, kalau waktu saya tahun lalu, ini harus submit benar-benar hard copy-nya gitu. Jadi kirim pakai mail. Dan itu juga ada biayanya sih. Nah, terus yang sambil melakukan pendaftaran ke program studinya, teman-teman juga harus nyelesain si follow-up documents buat GDF applications. Itu sih reference letter tadi, mungkin ngingetin referee-nya untuk kirim gitu per tanggal 10 Januari. Dan ini English proficiency dan transkrip ini juga harus dikirim. Tadi saya sempat cek, ini kalau yang saya lihat ya ini agak kurang clear apakah harus dikirim hard copy-nya karena nggak diminta upload di aplikasinya. Jadi ya better teman-teman mungkin bisa email si scholarships@itswestcenter.org untuk menanyakan kepastiannya. Itu, nah ini ya teman-teman, ada nanti slide ini mungkin akan saya email ke teman-teman supaya teman-teman bisa lihat ulang buat guide. Nah ini pokoknya teman-teman kalau mau apply, klik ini, terus klik si button merah apply ini. Sebaiknya mulai besok ya, karena tutupnya 1 Desember. Oke. Oke. Aku meng-highlight bagian ini aja nih teman-teman, karena mungkin ini juga berguna buat teman-teman. Esai, teman-teman bisa lihat yang akan diminta untuk teman-teman tulis adalah ini, long range goals, reasons for applying to East West Center gitu ya, brief biography, nunjukin siapa teman-teman, community service activities, sama intercultural learning environment. Aku mau lempar lagi ke kakak-kakak yang ada di sini. Mungkin ada pengalaman yang bisa di-share gak gitu ya saat menempuh ini dan akhirnya dapat gitu ya. Ada tips atau pengalaman yang bisa di-share, silakan. Resa dulu. Oke, saya sudah kira mau ditunjuk sama Mbak Ima. Jadi saya siap-siap. Jadi itu tadi benar ya katanya Mas Farli ya, harus dilihat 1 Desember dan harus ingat 1 Desember itu Desember Hawaii. Karena ada perbedaan 17 jam dengan WIB antara Hawaii dan Honolulu. Karena ada 2 teman saya itu nggak jadi masuk GDF daftar karena mereka kelewatan hanya 2 jam. Itu ketutup. Karena ada perbedaan waktu ya antara Hawaii dan Indonesia. Terus mungkin tadi udah banyak ya sebenarnya yang dijelaskan Mas Farli itu bicara tentang persyaratan.
Kalau misalnya tanya bagaimana membuat letter, motivational letter dan statement of objective yang baik, mungkin nanti bisa di momen lain. Tapi hal yang paling penting di sini itu harus mengetahui tanggal-tanggal dan jangan malu-malu untuk email. Salah satu problem mungkin karena kita kebiasaan di Indonesia itu kan kadang dosen itu nggak pakai email ya. Mana di WA juga marah-marah ya. Jadi kita kan agak gimana gitu lainnya ke psikis kita sebagai mahasiswa. Kalau di Amerika biasakan email. Jadi tanyakan terus. Saya email ke Steve Bell itu yang kebetulan mengurus GDF waktu itu, Benjamin Fairfield yang waktu itu mengurus GDF. Sebelum berangkat itu saya total tadi itu ada 37 email. Itu belum berangkat. Saya cuma tanya ini gimana, nanti harus siapkan apa dan lain-lain. Itu sah saja. Dan itu lakukan, nggak usah malu-malu. Kalau malu ya jangan daftar ya, daftar UI, UGM gitu yang dalam negeri aja. Nah, itu kita bicara persiapan ya, biar tahu apa yang harus dilakukan. Banyak hal seperti mungkin TOEFL, terus bukti submit kalau sudah daftar, nah itu harus siap dana juga. Ini kalau kita bicara GDF, karena ini bisa dibilang partially funded, jadi saya nggak mau jadi motivator. Dari nol kita bisa kuliah, enggak, kita harus punya modal. Harus punya modal. Minim-minim untuk tes bahasa Inggris, terus visa dan lain-lain. Jujur ini harus siap seenggaknya 10 juta lah. Itu paling aman. Nah, 10 juta itu paling aman. Itu belum tiket berangkat nanti ya. Tiket berangkat nggak dilingkupi juga. 10 juta ini kalau pakai skema GDF. Nah, kalau saya kan sederhana sebetulnya. Ini sedikit pengalaman ya, sedikit aja. Karena di sejarah itu kan yang paling penting narasi. Jadi kita harus menarasikan. Saya daftar GDF itu kan sebetulnya mulai dari tahun 2022. Karena nganggung-nganggung undang orang, kebetulan alumni Hawaii dan juga alumni GDF, dia bilang, saya cuma guyon waktu itu ke orang ini, kalau saya daftar Hawaii, kira-kira kasih rekomendasi nggak? Oh, saya kasih, jawab orangnya, dengan satu syarat. Kalau Leonard Andaya mau jadi pembimbing, ya sudah, kan nothing tulus. Apa yang mau, kan nggak mungkin saya ingin Leonard Andaya, terus Leonard Andaya marah-marah ya. Jadi saya email, mau nggak jadi pembimbing? Karena kajian saya, nah kalau email pembimbing itu kan sebetulnya sederhana. Ya jelaskan aja, Anda ini siapa, ya kalau ada institusi dimasukkan biar jelas juga, terus menjelaskan juga kenapa kok cocok sama yang bersangkutan. Misalnya waktu itu karena kajian saya kebetulan Sulawesi, terlepas saya bukan asli Sulawesi ya, dan Leonard ini kajiannya Sulawesi juga. Nah ini cocok ketemu. Nggak sampai 30 menit Leonard balas, baik saya mau jadi pembimbing Anda. Wah itu tambah bingung saya. Nah, ini niatannya kan guyonan. Lah kok malah ditemani? Ya udah saya tanya lah yang lain-lain. Ini sudah Pak, sudah mau ini Leonard Andaya. Nah, ya udah kalau gitu saya kasihkan rekomendasi. Nah mulai dilihat syarat-syaratnya. Surat rekomendasi antara UH Manoa dan GDF itu beda ya. Jadi harus dilihat. Jadi, oh ini saya sudah mengantongi 80 orang yang mau ngasih rekomendasi. Ternyata akademisi semua. Padahal di GDF yang diminta ada yang non-akademisi. Nah, bukan non-akademisi, lebih tepatnya mereka yang mungkin pernah bekerja dengan Anda atau tahu community service Anda ya. Karena penekanannya di Eastway Center itu kan juga community service. Soalnya Eastway Center ini kan kependekan. Kepanjangannya adalah Intercultural and Intertechnological Institution between the East and the West. Jadi nggak usah bingung, waktu ini kok bicaranya culture aja dari tadi. Padahal itu ada juga ngomong intertechnological. Nah, jadi kawan-kawan yang dari teknik itu pasti bisa. Nah, dari situ harus mempersiapkan semua dokumen. Dokumen itu paling penting. Banyak teman-teman saya endingnya kuliahnya di UI atau UGM karena mereka tidak mampu mempersiapkan administrasi yang ketat. Dengan deadline yang mungkin mepet sekali. Dan pendaftaran itu kan nggak sekali daftar terus langsung keterima. Kita harus menunggu mungkin sekitar 1 tahun. Nah selama 1 tahun itu banyak-banyaklah kalau memang percaya kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Ya. Karena kadang Tuhan itu menjadi salah satu alasan kenapa kita bisa keterima. Ya itulah. Nah kalau ada tips, misalnya kalau nggak salah ada syarat
statement of objective. Nah, ini harus dipahami ya. Perbedaan motivational letter, statement of objective, sama ada satu lagi saya lupa ya. Statement of objective itu bicara kamu ke depan mau ngapain. Gak hanya saat kuliah. Pasca kuliah mau ngapain. Nah, apa hubungannya antara departemen yang diambil dengan proyekmu ke depan. Nah, kalau mau jadi dosen, ya masa ya sekedar jadi dosen. Kan ya enggak, juga dijelaskan seperti apa. Nah, untuk mendapatkan rekomendasi itu sederhana sebetulnya. Sudah tinggal email. Kalau punya koneksi email tanya, mau nggak ngasih rekomendasi. Nah, karena mungkin salah satu hal kenapa saya keterima di GDF, karena orang yang saya kontak untuk menjadi pembimbing itu ngemail ke Iswa Center. Saya akan ngambil satu mahasiswa namanya ini. Oke, ada nilai plus di sana. Nah, coba kalau nggak mau kontak, pasti nggak akan ada pernyataan itu. Nah, saya yakin itu yang tambahan GDF biasanya di Indonesia cuma satu. Ketambahan satu itu gara-gara ya Leonard tadi email itu. Oh, iki wis. Berarti potensial aku gak keterima awalnya. Oh, iki wis. Udah jelas ini, saya terima. Nah, jadi semua itu harus dipersiapkan, mulai dokumen, rekomendasi, dan lain-lain. Rekomendasi ini untuk menunjukkan bahwa kawan-kawan ini bisa punya koneksi internasional, kalau bisa memang mulai menggait kawan-kawan atau dosen-dosen yang dari internasional, dunia internasional ya. Entah kenalan, berdiskusi, dan lain-lain. Siapa tahu mereka mau ngasih rekomendasi. Karena itu nilai plus banget. Salah satu rekomendasi yang kuat dari saya itu karena kebetulan saya punya teman yang jadi profesor di LSE. Wah, ini bagus ini rekomendasinya. Itu orang yang ngasih GDF sempat ngomong gitu. Salah satunya yang berat gitu. Nah, mungkin kalau dari saya bicara tentang dokumen, dana, dan koneksi itu yang paling penting. Itu awal ya. Tapi koneksi ini nggak wajib ya. Siapa tahu nanti apa. Ya udah, itu dari saya. Thank you Mas Reza. Hebat banget, baru tahu dapat ada Profesor Andaya yang masuk ke East West Center. Tapi itu benar sih. Justru menurut aku koneksi itu yang menurut aku kayaknya penting justru. Kak Ima nih kayaknya siap sharing. Oke. Kalau aku nambahin aja ya. Soal tadi, kayak penting juga nih untuk teman-teman yang mau cari reference letter. Reference letter itu nggak harus orang yang hebat. Reference itu adalah orang yang mengenal Anda. Orang yang mengenal Anda. Jadi jangan terpaku pada orang-orang yang namanya besar-besar. Yang namanya hebat-hebat, jangan. Tapi orang yang bisa menjelaskan, bisa menarasikan kamu itu bisa apa. Kamu itu waktu bekerja dengan saya ngapain aja. Kamu itu bahkan hal-hal yang kayak yang mungkin hal-hal sepele yang sehari-hari yang dalam conversation ada dengan dia masukkan dalam reference letter itu yang menjadi kekuatan dalam reference letter. Jadi kalau mau mencari pemberi reference, cari orang yang sungguh mengenal Anda dan benar-benar mau untuk membuat reference dalam waktu yang mepet gitu. Itu sih untuk reference letter. Tapi untuk yang tadi yang long term goal, bisa balik lagi ya. Waktu aku bikin, aku lebih ke mengkaitkan dengan pekerjaanku yang saya kerjakan. Kebetulan saya bekerja untuk persoalan migran dan refugee. Jadi saya lebih ngomongin mendekatkan pekerjaan yang sedang saya lakukan dan ingin saya lakukan. Jadi kayak mimpi-mimpi saya kalau saya mau saya selesai tidak long range goal itu nggak harus bilang bahwa saya akan kembali ke Indonesia begitu, nggak harus begitu. Bahkan kalau itu long range goalnya adalah saya akan membuat teori bla bla bla, itu is okay gitu loh. Jadi jangan terpaku pada Anda harus balik ke Indonesia, nggak selamanya, nggak harus seperti itu. Kalau misalnya ini ada beberapa dari teman kita yang kebetulan sudah pegang green card, bukan seperti itu, tapi punya kontribusi untuk Indonesia.
punya kontribusi karena kita datang sebagai GDF Indonesia adalah orang-orang yang nantinya punya kontribusi untuk Indonesia. Entah akan kembali, entah tidak kembali, tapi punya kontribusi untuk Indonesia. Itu dari Oke, saya. terima kasih Kak Ima. Iya, ini ada Janice nanya. Kak Ima kayaknya mengacu ke pertanyaan ini ya. Kalau Ya. lagi tinggal di sini, Janice terus belum ada rencana balik ke Indonesia, berarti no problem, asal tetap harus ada sesuatu kontribusi yang um, uh, gitu ya Kak Ima. Tetap Ya, di dalam long range goal ada kontribusi. Apakah harus Indonesia atau tadi kan dibilang Asia Pacific Regions atau orang Indonesia nggak harus Indonesia nih kontribusinya? kalau misalnya untuk mewakili negara, biasanya akan larinya ke negara di mana Anda mewakili negara itu. Oke. Iya, Jenis ini barusan menjawab pertanyaan kamu sekalian tadi. Nggak apa-apa sebenarnya kalau misalnya memang lagi tinggal di sini, tapi di long range goals-nya sebisa mungkin memang mengutarakan apa yang bisa diperbuat dari studinya ke negara asalnya gitu. Oke, Sita silakan. Oh, kayaknya udah diborong semua sama Reza sama Mbak Ima. Cuma nambahin dikit mungkin dulu waktu saya GDF itu kayaknya versi esai yang dimintanya udah berbeda nih, Farli. Saya waktu itu nggak sebanyak Oh ini. beda. Tapi untuk yang biografi itu mungkin kalau Hmm. boleh kasih sedikit pengalaman ya Hmm. bisa ceritakan saja gitu kenapa saya itu pantas untuk mendapatkan GDF gitu. Dan di situ jujur aja gitu loh. Jadi ceritakan aja tentang dirimu, keunikanmu, dan kenapa dengan memilih dirimu itu ada manfaat apa untuk bisa dikontribusikan ke ISWA Center dan juga terutama ke negara kita gitu loh. Mungkin ya bisa cerita aja saya juga perempuan itu tidak banyak mungkin di bidang saya itu belum banyak yang apa bisa Hmm. bisa berkarir di apa di dunia akademik gitu loh dengan mengambil beasiswa ini akan ada banyak kesempatan pintu yang terbuka tidak hanya untuk saya tapi juga untuk komunitas yang saya sedang apa bekerja gitu loh bersama gitu. Kira-kira kayak gitu sih kalau boleh tumbang saran sedikit. Oke, thank you Sita. Mungkin aku juga mau share dikit, siapa tahu bermanfaat buat teman-teman. Kalau aku advisor esainya itu Kak Ima. Jadi aku 2 kali apply teman-teman, dan aku rasa kegagalan aku yang pertama waktu itu yang di highlight Kak Ima adalah nggak spesifik gitu. Jadi kayaknya selalu lebih baik kalau ada spesifik isunya. Jadi aku tuh di essay yang pertama selalu ngomongnya cuma kualitas pendidikan, guru gitu. Bahkan kayak di perspektifnya nasional gitu kan. Nah, begitu dapat masukan itu, oh aku lebih menspesifikkan. Aku bawa isu soal mau mendekolonisasi pendidikan di sebuah daerah gitu ya, misalnya di Pulau Rote di Indonesia karena situasinya seperti apa, pengen lebih banyak bawa budayanya ke sistem pendidikan formal. Jadi kalau teman-teman bisa lihat beda banget kan tuh ya secara detailnya uh, antara yang esai saya pertama sama yang kedua. Oke, nah itu teman-teman ini udah banyak pertanyaan juga. Cuma saya mau ke yang terakhir nih, mungkin teman-teman saya lihat tadi ada pertanyaan juga kayak dari Kinski gitu ya. Uh, Kalau mau ke Hawaii, apa yang mesti disiapin? Nah, ini kami mau share soal bagaimana hidup dan studi di Hawaii gitu ya. Langsung aja saya kasih lagi ke teman-teman siapa yang mau share duluan nih, dan terserah konteks ceritanya tentang apa mungkin yang mau di-share ke teman-teman di sini. Reza, Ayo Reza, Apa yang mau di-share? hidup di Hawaii. Nah, ini bicara lama di awal ya. Jujur ya, mungkin kalau kawan-kawan yang sudah pernah di Amerika itu enak ya, karena speaking itu udah lebih lancar ya. Jujur saya paling nyemek speaking ya, apalagi waktu tes TOEFL itu belakang saya itu tes ngomongnya capcus-capcus, wah langsung ngefek ke
personal kan, waduh aku ini sok ngomong gak ya bahasa Inggris. Nah, jadi bahasa Inggrisnya agak jeblok waktu itu, waktu tes. Kebetulan sampai ke sini juga dites lagi, masih nggak percaya mereka saya bisa bahasa Inggris ya. Ya udah saya harus tes lagi ya. Nah ini harus dilihat ya, karena persyaratan dari kampus itu 61 cuman. Ini IBT 61 dari 120. Tapi departemen itu punya persyaratan beda. Kebetulan departemen saya persyaratannya 90 ya. Dan saya belum sampai ke sana jadi dites lagi. Untungnya sama Leonard, wis nanti tak ACC gampang. Oke lah. Nah, ngomong bahasa Inggris sama orang Indonesia, sama ngomong bahasa Inggris sama native speaker, itu kan kita kena penyakitnya pribumi kadang. Minder wader height. Nah, kalau orang Belanda bilangnya. Nah, kita memahaminya minder ya. Waduh, ngomong nanti takut salah, takut apa. Beneran, saat di Hawaii itu yang membentuk saya. Karena tiap minggu kebiasaan saya ngopi nyangkruk. Itu saya ajak teman-teman history department. Ayo rek ngopi rek, nyangkruk. Akhirnya di situ perlahan ya saya nggak bisa bilang kalau kemampuan ngomong saya native ya, tapi seenggaknya ya akhirnya paham dan tahu bagaimana bicara sambil mikir. Biasanya kan mikir dulu baru bicara. Pas bicara pembahasannya udah ganti. Jadi itu yang membuat sedih kadang. Dan enaknya di situ karena kalau kita bicara pengalaman di Israel Center, ini kan pertama kali saya merantau. Saya S1 di UNER, orang Surabaya, nggak pernah merantau. Waktu di Hawaii, imunitas tubuh itu meningkat karena saya tahu saya nggak bisa minta tolong siapa-siapa kecuali teman-teman Indonesia dan saya nggak mau merepotkan orang Indonesia di sana. Jadi akhirnya kesehatan dan kebugaran itu terjaga ya. Biasanya ngelimpet di rumah, di Hawaii akhirnya olahraga juga kita. Nah, dan jujur, apakah rewarding hidup di Hawaii itu sebetulnya menantang ya? Karena dengan GDF, saya nggak tahu sekarang, mungkin Mas Fahri nanti bisa ngasih tahu kalau ada perbedaannya. Dulu kan masih 500 US dollar ya. Kalau Mbak Ima dulu katanya lebih parah lagi, 150 US dollar ya. Nah ini 500 US dollar itu ngepres memang. Tapi bisa hidup. Itu yang harus diingat. Nah saya sampai lupa ngomong. Ini salah satu persyaratan tersulit GDF biasanya. Harus menunjukkan bahwa punya tabungan sebesar 7.200 US dollar. Nah itu kenapa kok dianggap parsial? Karena kita diharapkan punya saving segitu, karena biaya hidup di Hawaii itu kalau nggak salah sekitar 850. Jadi itu dihitung selama 2 tahun, jadinya 7.200 US dollar. Nah, tapi itu bisa dari keluarga juga, yang nanti menunjukkan, oke, orang ini nanti tak jamin. Nah, 500.000 US dollar ini salah satu pembelajaran buat saya, gimana caranya saya bisa hidup dengan tenang di Hawaii. Untungnya ada keluarga-keluarga Indonesia yang juga sering menyantuni makanannya di sana. Jadi ingat kalau di sana itu berbagi waktu. Kumpul sama orang Indonesia itu wajib. Tapi kumpul terus sama orang Indonesia, lebih baik kuliah di UI atau UGM, jangan di Hawaii. Karena tidak ada international experience-nya. Kan kita juga mencari international experience di sana ya. Nah, apakah yang paling penting juga bagaimana kalau ada kebudayaan lokal yang berbeda. Nah mungkin kalau saya ini kan dari keluarga konservatif ya, waktu sampai Hawaii itu kan kaget, wah ini anak-anak ini nggak masuk angin lah pakai pakaian mini waktu kuliah dan lain-lain. Dan itu real, itu justru culture shock yang saya dapatkan selama hampir 3 bulan awal kuliah ya. Nah selain itu mungkin ada kebudayaan-kebudayaan lokal Hawaii ya, spesifik Hawaii, yang kita juga harus hati-hati. Takutnya kalau sama masyarakat adat, kan kalau nggak sesuai adat jadi masalah besar. Karena kayak kembang pati dan lain-lain di Indonesia yang jadi masalah, nggak sesuai adat. Jadi ada baiknya juga belajar. Hawaii itu apa saja kebudayaan yang penting, yang perlu kita pahami. Nah, di Hawaii itu adalah destinasi wisata. Ini adalah tantangan paling besar, destinasi wisata. Apa efeknya kalau destinasi wisata? Semuanya mahal. Apa-apa mahal di Hawaii. Mbak Sita sama Mbak Ima tadi nyampaikan di Chinatown. Pecinan itu terbaik. Murah-murah. $20 kita bisa hitung untuk 1 minggu. Jadi kita harus betul-betul belajar untuk menghitung dana yang sesuai. Tapi apakah kita nggak boleh jalan-jalan? Boleh. Nggak seberapa jauh dari naik bis, itu sudah Waikiki.
one of the best place in the world. Kalau kita mau ngomongin pantai ya, ke Waikiki. Nah, itu salah satu tempat favorit ya. Kadang saya kalau nggak punya uang ke Waikiki, karena kan naik bis kan gratis ya. Sambil jalan-jalan, ya ngopi kopi bawa sendiri ya, karena mahal di sana. Nah, itu aktivitas yang bisa untuk meredakan stres ya, refreshing. Nah, pembelajaran paling penting saya di Hawaii itu simple sebetulnya. International Nah, karena kenapa? Mungkin kalau di mainland ya, oke kita ketemu bule dan lain-lain. Oh, ketemu orang itu. Tapi di Hawaii ini kita ketemu orang bermacam-macam. Nah, jadi betul-betul apalagi di East West Center di Halemanoa, kita harus tahu bagaimana budayanya orang Korea, Jepang, Cina, orang Nepal dan lain-lainnya. Jadi akhirnya saat saya balik lebih tepo seliro. Wong Jawa wis tepo seliro, lebih tepo seliro. Dikit-dikit ngomong terima kasih, padahal dulu saya nggak peduli kalau ada pengiriman barang itu. Itu dari saya. Mungkin saya banyak ranting di sini, semoga nggak bermasalah. Terima kasih banyak Mas Reza. Enggak, itu berguna semua, kayaknya ceritanya sangat relevan dengan apa yang terjadi di sini. Mungkin ke Sita kali ya. Sita Waduh. agak unik nih karena Sita bersama anak-anak di sini. Jadi mungkin kalau ada yang lagi di sini nih kadang-kadang hesitant gitu ya kalau punya anak untuk lanjut kuliah, mungkin bisa di-encourage. Silakan Sita. Iya, aku terus terang betah banget di Hawaii. Aku nggak nyangka juga sih, banyak faktor yang aku merasa bersyukur banget gitu ya bisa sekolah di Hawaii. Tadi Reza udah nyebutin kayak destinasi wisata, jadi kemana-mana ada pantai yang indah, udaranya bersih gitu. Kalau dari sisi saya sebagai ibu dua anak, ini nggak hanya di Hawaii sih, untuk sekolahnya, sekolah negerinya kan gratis. Jadi tidak ada biaya sekolah untuk anak sama sekali gitu. Itu cukup membantu juga gitu. Kecuali mungkin kalau belum masuk TK ya, Mbak Ima ya. Jadi kalau masih umurnya di bawah usia TK memang ada biaya gitu. Tapi ketika sudah masuk TK sampai SMA kelas akhir kelas 3 ya, kelas 12 itu sudah semua ditanggung oleh pemerintah gitu loh. Dan untuk kegiatan anak-anak, menurut saya kita beruntung banget di Hawaii karena dengan cuaca yang setiap hari ada matahari, udaranya bersih, banyak sekali acara-acara atau bahkan bisa langsung aja ke pantai bawa anak-anak gitu kan main. Ada taman, ada playground gitu. Dan juga yang senangnya di Hawaii untuk saya pribadi ya banyak sekali kegiatan-kegiatan volunteer, jadi sukarela gitu. Yang yang sangat-sangat bagi saya itu sangat fulfilling ya, sangat mengisi untuk saya bisa ada koneksi dengan tempat saya tinggal gitu. Jadi saya ada misalnya kerja bakti membersihkan pantai itu anak-anak juga bisa ikut bantu gitu kan misalnya dikasih ember kecil-kecil gitu nanti suruh bantu angkatin daun-daun ditaruh gitu dan nanti ada pelajaran tentang budaya Hawaii juga di situ jadi banyak sekali di sini warga Hawaii itu sangat berusaha menjaga kebersihan pulaunya ya jadi apa namanya ya itu banyak jadi bisa sekalian bersih-bersih membersihkan lingkungan anak-anak senang juga main-main gitu kan dan acaranya gratis terus nanti terus kita dapat makan dan minum gratis yang penting itu buat mahasiswa itu mungkin ya sedikit dari saya. Iya, terima kasih Sita. Iya, di sini karena budaya aslinya mereka bilang nature itu aina ya, malama aina. Jadi memang konsep secara kultur di sini tuh terkoneksi sekali sama alam gitu ya teman-teman. Jadi kalau tadi Sita bilang begitu, pengalaman yang didapat anak-anaknya nggak heran gitu ya, karena memang itu yang dibiasakan di sini. Oke, kita mau jawab pertanyaan Pak, ya teman-teman. jawab pertanyaan aja. Kasihan nih Oke, waktunya. 15 menit terakhir kita akan jawab pertanyaan dari teman-teman. Sebentar, aku buka dulu pertanyaannya. Kita mulai dari
Tas. Oke. Oh, tadi kalau Jenis sudah terjawab ya, kalau yang soal orang Indonesia yang tinggal di sana. Oke, ini ada dari Tifa. Ini teman saya nih kebetulan Tifa. Master Degree Food Science dan Human Nutrition. Aku malah nggak tahu tuh. Kita ada nggak ya? Food Ada, Science and... Farli. Hmm. Ada. Iya, ya, silakan Sita. Oh, aku nggak terlalu familiar, cuman dulu temanku ada di Oke. departemen itu. Hmm. Pertanyaannya apa ya? Di Sitar kayaknya ada di Sitar Ini aku toh. kasih linknya di chat grup. Em, Oh, oke. pertanyaan spesifiknya apa? Pertanyaan spesifiknya, Tifa, halo. Mungkin Tifa bisa open mic kalau mau nanya langsung nggak? Ya, Harley ya? Oh, Kak Sita ya, berarti Kalau eh, nggak nyala nggak. Halo Mbak. sebenarnya ya halo Kak Sita. Jadi untuk yang Master of Food Science itu gimana tuh teman Sita di sana? Lebih tepatnya sih, sebenarnya aku nggak ini sih, nggak expect atau nggak kepikiran di UH ya. Cuma lebih penasaran aja gimana ada food science di Hawaii gitu, apalagi di UH gitu. Itu sih lebih lebih ke situ sih. Maksudnya seperti apa programnya gitu ya? Iya, seperti apa programnya. Terus kemudian kalau aku lihat di website yang Kak Sita share itu kan memang ada Mm-mm. beberapa fokus kayak kulineri dan sebagainya. Itu menarik juga sebenarnya. Itu kan karena basic kuliner, and then terus kemudian campur dengan food tech gitu. Nah itu sebenarnya seperti apa? Nggak relate ya, karena background kalian nggak di situ. Cuma mungkin kalau ada teman-teman yang juga punya pengalaman di situ mungkin ya, seperti itu. Aku, Sita mau jawab. Aku sebenarnya kepikiran sesuatu sih buat Silakan Tifa. Farli. Iya, aku kepikiran berdasarkan tadi saran-saran kita gitu ya, bahwa oh kalau di Hawaii itu kita bisa mempersonalize pet study kita sendiri gitu. Mungkin bisa dimulai dari ini, Tiff, dari apa yang sedang kamu kerjain sekarang atau apa yang mungkin kamu penasaran misalnya di Indonesia gitu. Misalnya kan lagi bikin-bikin apa gitu. Nah, terus seperti tadi yang Kak Ima bilang, mungkin terus bisa nge-research profesornya yang mungkin ada hubungannya ke arah sana gitu atau sama Indonesia atau yang lain-lain. Dan yang seperti Reza bilang, kayak mungkin mulai email-emailan tuh seru loh. Mulai email-emailan sama si profesor itu terus finding out, oh ternyata si profesor ini ngerti banyak ya gitu. Mungkin itu sih, Tiff. Kayaknya menarik tuh untuk jadi step awal. Terus satu hal lagi mungkin di Hawaii itu mereka paling nggak yang saya tahu dari pemerintah Hawaii-nya tuh sangat pengen Hmm. mencapai food sustainability. Jadi ada Mhm. apa saja mungkin dari food science ini yang bisa berkontribusi untuk mencapai sustainability of food di island gitu. Jadi Iya. di sini senang sih topik-topik sustainability gitu Mbak Tifa. Mungkin kalau Mbak Tifa tertarik Mhm. tentang sustainability issues bisa mulai dari situ gitu. Iya, mereka banyak yang cultivate bukan traditional plant ya, tapi kayak memang yang kayak apa sih asli sini. Tapi for to be honest, ini tuh challenge juga sih buat orang Hawaii untuk bisa punya lahan bercocok tanam, food security for their own community gitu. Itu tuh challenge juga sih. Jadi kayaknya menarik juga Banget, banget. menstudi itu di sini ya. Karena hampir apa 80% makanan dari yang ada di Hawaii kan impor, Dari mainland, iya. diimpor. Mhm. Iya, Sejujurnya Yang masalah juga di sini, Tip. kakao, yang manual kakao itu juga sebenarnya itu kan nggak tidak dikultivate di sana ya betul. kakaonya, Hmm, karena kan setahu aku manual coklat itu juga mendatangkan kakao dari semua apa ya beberapa negara lah gitu. Jadi nggak hanya kultivate di sana, walaupun mereka menanam nih sebagai bentuk apa sih ditanam lah di sana untuk jadi kayak turis gitu kan, untuk bisa ngelihat tanaman kakao di sana sih sebenarnya gitu. Oke, menarik oke. sih tadi, Kali, thank you. Oke, thank you Tifa pertanyaannya. Kinski tadi kayaknya udah kejawab sama Reza ya apa yang mesti disiapin dari Reza ada. Oh, cuma aku mungkin mau nambahin yang Mas Reza. Aku kan terakhir nih penerima GDF itu udah nggak ada sih persyaratan harus nunjukin bukti ada uang sekian gitu tuh. Itu udah nggak ada. Ya, oh terus 500 per bulan itu teman-teman akan dipotong pajak. Jadi sisanya sekitar 200 saja. Ini aku
ngomong apa adanya aja ya biar teman-teman ada bayangan. Tapi kembali lagi tenang aja, banyak jalan seperti kerja atau nanti ada beasiswa tambahan khusus buat orang Indonesia. Semoga tahun depan masih ada namanya Rana Award. Itu juga Iya. bisa nambahin beasiswa teman-teman. Jadi selalu ada jalan. Oke, Tambahan lagi ya, untuk silakan Farli. silakan. Sebenarnya beasiswanya Farli itu bisa di waive dari pajak. Betul. Karena kita kan 5 tahun di Indonesia itu Oh ya, punya treaty 5 tahun selama pendidikan kita nggak kena pajak. Jadi oke, ada dokumen yang memang harus yang perlu oke. diselesaikan supaya nggak kena potong pajak. Kalau Oh ya, dokumen itu tidak diselesaikan akan kena potong pajak. oke. Thank you for the information. Jadi aku bisa refund ya, Kak Ya. Ima. Oke, ini ada Gary Aprian. Oh, ini nih pertanyaannya, kesempatan kerja part-time di sana seperti apa ya kalau misal ambil graduate program dan ikut Iswan Center GDF? Oh, ini mungkin kita bisa jelasin lebih lanjut soal cara nyari kerja itu kali ya tadi ya. Kak Ima mungkin mau Iya. share, Kak Ima. Gary, halo. Gary itu pernah Gary kesini pas Oh summer. alah, Gary oh kesini alah. pas summer. Jadi Gary itu di programnya APME Center for Southeast Asia Studies. Halo Gary, aloha. Gary, kamu ngomong deh, keluar. Halo Gary, Halo Mbak Ima. gimana Halo. apa pertanyaannya? Ya itu sih sebenarnya tadi. Apa ya? Jadi kesempatan kerja part-time-nya sebenarnya seperti apa? Karena kan tadi kan diceritain kalau dari GDF itu partial stipend ya. Jadinya kan ya kita harus mikirin aja sih kemungkinan untuk bisa nge-cover biaya-biaya hidup di sana gitu ya. Walaupun mungkin tadi sedikit udah diceritain. Waktu itu sempat ketemu Reza juga di akhir-akhir masa di Hawaii, dan dia sempat cerita katanya kalau GA juga ini ya apa bener apa enggak agak-agak lupa, tapi kalau misalkan apply ke GA juga itu kayak harus linear sama apa yang eh, di-apply gitu ya si Ya. subjek studinya. Mm-mm. Ya jadi pengen tahu lebih detail aja sih sebenarnya Ya, kemungkinan jadi seperti apa. gini, ada kemungkinan pertama adalah bekerja hourly base. Bekerja hourly base itu bisa kerja di library, kayak di Farli kerja di education center, atau kerja di misalnya international office, di admin kantor-kantor yang butuh admin, kayak gitu. Termasuk juga di Center for Southeast Asia tadi kita juga punya kayak apa namanya hourly based staff. Hourly based staff itu adalah pekerja student yang kita nggak cover, maksudnya yang universitas nggak mengcover tuitionnya, nggak ada health insurance, tapi dibayar per jam. Misalnya di 20 jam per minggu, ya 20 jam per minggu. Jadi sebulan kalau memang 20 jam per minggu ya 80 jam seperti itu. Jadi ada kerja hourly base. Kerja yang lain adalah misalnya kerja tadi sebagai GA, RA, TA gitu. GA itu graduate assistantship. Sorry, kita terbiasa manggil itu. TA itu teaching assistantship. RA itu research assistantship. Kalau yang GA, RA, TA itu tuition kita di cover. Jadi sekalipun sudah daftar GDF, nanti university akan mengcover tuition kita. GDF nggak akan bayar tuition kita. GDF hanya akan mengcover housing sama stipend doang, partial stipend. Karena health insurance kita juga udah partial sudah kayak setengah di cover oleh kampus. Kita hanya bayar gak setengah ya, kita hanya bayar 1/10 dari yang university bayar. Jadi kita misalnya health insurance-nya 300, kita bayar 30, seperti itu. Itu apalagi ya? Kayaknya nggak harus linear deh. Ya. Sorry Farli, kalau nggak salah, kalau dulu saya beberapa kali
saya nggak hanya dari GDF, ada peluang jadi asisten peneliti itu background pekerjaannya tentang aquaculture, sementara saya penelitiannya tentang sawit, jadi nggak ada koneksi sama sekali gitu. Ya, jadi sebenarnya yang mengkaitkan misalnya adalah, oh dia butuh apa? Misalnya RA, Research Assistantship, dia butuhnya adalah orang yang memiliki kemampuan bahasa tertentu. Walaupun bukan dari departemennya, kita bisa apply. Satu, Iya, betul. terus atau misalnya kita bisa statistiknya, kita bisa ngerjain statistiknya. Walaupun aku social work, aku bisa kerja di SITAR misalnya, di Econ misalnya, ekonomi, karena aku ngerjain statistiknya. Atau aku bagian interviewnya, karena aku kuat di kualitatifnya. Jadi ketika apply, memang benar-benar mengunggulkan apa yang kita bisa punya, apa yang kita bisa kerjakan. Jadi linear nggak harus selalu linear seperti itu. Kayak aku kerja di center, aku mengunggulkan kemampuan saya untuk membuat mata kuliah online. Jadi pengalaman saya membuat mata kuliah, jadi waktu saya apply ya saya lebih ke mengerjakan yang saya bisa. Itu. Iya, betul. Oke, mungkin sedikit meluruskan ya. Terlepas saya pengangguran ya, sampai lulus itu ya. Jadi salah satu pencapaian saya di Hawaii adalah gagal 6 kali untuk berdaftar kerja ya. Jadi sedikit meluruskan, karena waktu itu, nah ini juga ya, kalau di Hawaii itu jangan malu-malu ya. Kalau malu-malu itu nggak dapat apa-apa, malu gotanya sesat di jalan. Nah, waktu itu tanya saja ke sana, karena kan pengen kerja juga. Sebetulnya kan saya pengen kerja itu kerja yang manual labor ya, manual labor ya. Nah itu niatannya mau kerja di Bansen Nobel, cuman saya tanyakan ke pembimbing yang dari Iswa Center, itu diberitahu, oh kamu kalau mau kerja ya yang berkaitan pertama di dalam kampus, yang kedua kalau bisa berkaitan dengan kuliahmu. Kayak misalnya kamu sejarah, ya kamu cari yang museum. Nah itu persyaratan dari mereka waktu itu. Tapi ya saya ngikutin Mbak Ima ya, apa aja peluang yang ada saya daftar waktu itu, terlepas ya belum rezeki lah gitu. Oke, thank you Mas Reza. Aku mau share dikit aja ke Gary. Aku juga kalau aku sampai sekarang aku belum dapet GA atau TA gitu ya. Nah, tapi aku ngajar hourly di Children Center seperti yang Kak Ima bilang. Nah, itu aku mulainya dengan volunteering gitu. Jadi aku volunteering dulu gitu. Tapi ini sesuai sama studi objektif aku juga. Aku pengen tahu sistem pendidikan preschools di sini gitu kan. Nah, tapi direkturnya jadi kenal aku. Once dia punya kayak slot buat paid hours, dia nawarin aku gitu. Jadi mungkin itu juga bisa tadi ya making connections gitu sama orang-orang di sini dan nggak malu-malu itu. Oke, kita udah mau habis waktunya. Aku jawab cepet aja. Jenis yang pertanyaan nomor 5 ya. Pertanyaan nomor 5 itu kalau nanti kamu baca ulang, dia tuh bilangnya gini, nanti di East West Center, kamu akan berinteraksi sama orang-orang dari berbagai culture, gitu, dari Asia Pasifik. Nah, jadi dia bukan nanya pengalaman di East West Center, dia lebih nanya, nanti kamu mau ngapain tuh, contribute ke environment-nya East West Center yang intercultural gitu. Please provide an example from your past interactions. Jadi dari experience sebelumnya yang ada intercultural experience gitu. Terus ya thank you Jenis. Sorry ini buru-buru. Terus ada Mas Nika. Mas Nika nanya, ya kan kita harus kirim yang pendaftaran. Kayaknya satu program studi itu $100 ya, teman-teman. Bener nggak sih satu program studi $100, Mas Nika? Kira-kira. Itu sebelumnya ada Itu, yang nanya juga, Farli, di oh iya, atasnya Mika. Marince Paulina. Profesornya welcome nggak ya? Maksudnya fast respon nggak ya? Gimana tuh, Kak Sita? Kalau dari aturan sebetulnya tergantung jawabnya. Tapi kalau misalnya sebenarnya kalau dari yang aku tahu, sebenarnya dalam
profesor tuh biasanya harus jawab dalam 1 kali 24 jam ya. Tapi Hmm, memang ada kesibukan masing-masing profesor berbeda-beda gitu. Jadi, tapi kalau untuk aku sih pengalamanku pasti selalu direspon sih. Kalau kalau itu. Tapi mungkin nggak ada yang cepet banget, ada yang nggak gitu. aku kalau nggak dibalas, aku email lagi juga. Aku Iya, email lagi email aja. kita harus Yes. Gitu. proaktif. Betul. Ada kemungkinan profesornya lagi sabatikal. Nah, itu akan Benar. setahun Anda tidak dibalas. Karena sabatikal Wah, berarti gawat itu. dia nggak akan Cari yang lain. jawab. Cari Ya. yang Enggak lain. lah, ada juga, Ya. ada yang jawab. Enggak berlaku ke semua. Oke, Mas Nika nih pertanyaan terakhir. IPK-nya harga mati nggak tuh? 3,0 gimana tuh? Kalau di ISW Center, dia main harga mati. Hmm. Karena aplikasinya banyak. Aplikasinya banyak. Oh Jadi iya, sortiran pertama ya. sortiran pertama misalnya yang minimal requirement nggak ada, tendang. Jadi kan aplikasinya sudah dibuat bagus, lupa nggak ngirim nggak kekirim sih transkripnya, tendang. Walaupun Hmm. aplikasinya udah dibuat bagus. So, sangat strict di Amerika kalau yang namanya minimal requirement Ya, benar-benar strict. kalau beasiswa karena dia banyak tadi ya. Oke, waktu kita sudah habis, sudah lewat 1 menit. Kata-kata terakhir, pesan-pesan Sita, Reza, Kaima buat teman-teman di sini, silakan. Untuk aku kata-kata terakhir ya pokoknya tetap semangat, jangan malu untuk mencoba. Kemungkinan terburuk adalah cuman bilang tidak atau penolakan, tapi coba lagi. Udah itu aja. Terus dicoba, betul. Sita, silakan. Mas Reza. Saya sama kayak Mbak Sita. Bonek, bodoh nekat. Apa sih paling paling parah ya dibilang nggak mau. Nggak mungkin kan kita dihina atau dipisui. Kecuali kalau kita emailnya mungkin nggak benar ya. Ya email tetap harus yang benar. Jadi sudah daftar aja, nggak ada masalah. Tapi tetap harus memperhitungkan dana-dana yang dibutuhkan untuk berangkat. Karena percuma kalau misalnya daftar ternyata nggak punya dana. Kebetulan tahun 2025 UH Manoa itu juga menjadi salah satu beasiswa masuk ke dalam LPDP beasiswa reguler untuk oceanografi dan linguistik. Jadi kalau mau ke sana bisa LPDP juga, salah satunya ya. Jadi itu, istatak aja, lanjutkan aja. Tapi ya tetap dipikir ya. Oke, terima kasih, mahalo. Halo, Kaima. Jangan malu kontak kita kalau butuh bertanya. Kita itu nggak jago, nggak hebat, tapi willing to share. Kalau misalnya aplikasi saya mau minta dibantuin baca, yuk kita bantuin baca gitu. Jadi kayak nggak usah malu kontak kita, kontak teman-teman yang sudah ada di sini gitu. Oke. Kita akan memberi masukan, tapi tolong kalau kita beri masukan bukan berarti itu jelek ya, enggak. Kita memberi masukan dalam arti supaya lebih strong. Gitu kadang-kadang teman-teman memberi, kalau ada orang yang beri masukan bilang, ini Kak Ima ini kalau ini sok tahu banget sih. Enggak maksudnya enggak gitu. Ya. Percayalah, Kak Ima yang memberi masukan kepada saya dan saya sudah di Hawaii sekarang, teman-teman. Oke, nanti buat kakak-kakak di sini yang emailnya bersedia dimasukkan di akhir slide buat dihubungin, aku akan cantumkan dan aku akan email ke teman-teman si slide tadi. Akhir kata, terima kasih teman-teman. Besar harapan kami, teman-teman semangat buat daftar. Kita foto nggak? Betul, kita foto. Kita foto dulu ya teman-teman, yang bisa buka kamera boleh kita foto bareng dulu. Iya, foto spotlightnya dihilangin. Ada Mitra yang fotoin ya? Iya, Mitra fotoin ya. Oke. Wah, halo teman-teman. Terima kasih sudah bergabung. Dihitung. Oke. Udah ya, Rit. Kangen aku lihat Jerry. 1, 2, 3. Lagi nih. Cukup. Kakak.
Oke, udah kayaknya nih.